Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya di sini saya ingin melanjutkan mengenai simulasi ya praktikum modul 6. Di sini pada percobaan kedua, teman-teman. Resonansi tegangan. Nah, resonansi tegangan ini, teman-teman, itu ketika nilai VL sama dengan nilai VC. Jadi tegangan pada induktor ini yang terhubung secara paralel, VL-nya nih, nah sama dengan nilai pada VC di sini nih. Nilai tegangan yang dihubungkan paralel pada kapasitor. Nah, itu maka akan terjadi resonansi, teman-teman. Nah, di sini kita ingin melihat rangkaiannya, ingin melihat nilai tegangan pada masing-masing multimeter ini yang disusun secara paralel terhadap resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sebelum kita memulai, kita setting terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita kan menggunakan sumber tegangan AC. Nah, di sini kita setting terdahulu tegangannya yang sesuai data pengamatan yaitu 3 volt. Oke. Nah, di sini multimeter juga kita setting ya. Nah, di sini kita resistornya menggunakan 470 ohm. Nah, di sini kita setting tegangan volt terus dengan sinusoidal. Terus di sini multimeter ini juga volt dan gelombang sinusoidal, teman-teman. Karena kita menggunakan sumber AC ya. Di sini juga volt dan sinusoidal. Nah, pada multimeter yang ini kita untuk melihat nilai arusnya dengan gelombang sinusoidal. Nah, oke. Nah, pada percobaan ini kita tuh hanya melihat berapa nilai tegangan. Ini ketika nilai frekuensinya diubah-ubah, teman-teman. Nah, jadi di sini kita melihat ketika nilai frekuensi berapa, nilai VL sama dengan VC, teman-teman. Nah, di sini kita hanya mengganti frekuensinya saja, teman-teman, dari setiap percobaan ke percobaan selanjutnya. Nah, di sini kan pada data pengamatan ini kita akan menggunakan awalnya itu frekuensinya sebesar 75 Hz. Nah, begitu seterusnya dengan kelipatan 75. Ya kan 175, 150, terus di sini ntar ada 225 dan seterusnya sampai ke bawah ini, teman-teman. Ini kurang lebih ada sekitar 1500-an Hz ya. Oke. Nah, pokoknya teman-teman awalnya itu dari 75 Hz terlebih dahulu. Kita cek pada frekuensi 75 Hz berapa nilai masing-masing tegangan ya, teman-teman, yang dibaca oleh multimeter. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu yaitu 75 Hz. Udah ya. Setelah semuanya tersusun, udah kita setting dengan baik, kita langsung run, teman-teman. Oh ya, sebelum run, kita pasang terlebih dahulu ground. Sini saya belum pasang ground ya. Kita pasang ground di sini. Oke. Nah, setelah itu kita run, teman-teman ya. Setelah semuanya tersetting dengan baik, kita run. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai yang terbaca pada multimeternya. Kita lihat nilai VR-nya, yaitu 2,743 volt. Terus kita lihat VL-nya 6,964 mV. Terus di sini ada VC-nya 1,22 volt, teman-teman. Nih, terus kita lihat nilai arusnya 5,835 miliampere. Nah, jadi nilai-nilai ini teman-teman kita masukkan ke data pengaman, teman-teman. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga, teman-teman, yaitu resonansi arus. Oke, kita ke Nah, ini teman-teman rangkaian dari resonansi arus. Oke. Jadi sama seperti sebelumnya itu kita menggunakan sumber tegangan AC, hambatan 470, kapasitornya 10 mikrofarad, induktornya 2,5 milihenry. Nah, dan di sini kita setting arus, teman-teman. Karena di sini kan kita mencari nilai resonansi arus ya. Jadi kita menggunakan sini settingan arus dengan gelombang sinusoidal karena menggunakan sumber AC. Di sini arus dengan gelombang sinusoidal juga. Ini juga sama, arus dengan gelombang sinusoidal. Oke ya. Udah belum? Oh, oke, udah. Nah, di sumber tegangan AC-nya, teman-teman. Nah, jadi ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita hanya mengubah frekuensinya saja, teman-teman. Dari frekuensi awalnya itu 75 Hz sampai seterusnya kelipatan 75. Coba lagi menggunakan frekuensi 75 Hz, teman-teman ya. 75 Hz. Oh ya, sebelumnya kita menggunakan sumber tegangannya 3 volt ya, teman-teman. 3 VRMS.
sama seperti sebelumnya, 3 VRMS dengan frekuensi 75 Hz. Nah, setelah semua tersusun, jangan lupa kita pasang ground untuk merunningnya teman-teman. Kita pasang ground. Oke, setelah itu kita run ya. Oke, kita lihat nilai IR, yaitu multimeter yang tersusun seri terhadap resistor, IR-nya 6,383 mA. Nilai IC-nya teman-teman, 14,322 mA nilai IL-nya. Nah, ini IL-nya di bawah nih, yang multimeter ketiga, 2,514 ampere. Jadi seperti itu teman-temannya untuk mencari resonansi arus nih dengan 75 Hz. Begitu seterusnya sampai kelipatan 75 teman-teman, sampai data pengamatannya yang terakhir. Nah, jadi seperti itu ya. Selisih dari IL sama dengan IC itu yang terkecil. Nah, maka itu frekuensi yang memungkinkan terjadinya resonansi. Jadi seperti itu aja teman-teman. Terima kasih dari saya pada percobaan kedua dan ketiga ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.